Musik terlalu banyak dimainkan di negeri ini, tetapi terlalu sedikit untuk dibaca, kata kritikus musik Suka Harjana. Melalui musik seharusnya kita bisa belajar tentang kearifan, kebijaksanaan, nilai-nilai sosial kemanusiaan, spiritual, serta semakin menghargai keberagaman budaya Nusantara. Lebih dari sekedar hiburan sesaat. Rendahnya perhatian terhadap kultur literasi musik di negeri ini memotivasi Art Music Today untuk mempersembahkan program ini. Selama Ramadan akan ada berbagai konten menarik seputar literasi musik. Semuanya disajikan melalui platform digital yang bisa kamu akses di mana saja, sembari menanti buka puasa atau sebelum istirahat malam. Selamat datang di Li Ramadan, literasi musik sepanjang Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Wulan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku berjudul Direksi Paduan Suara, penulis Agastya Ramalistia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bab 3 yang berjudul Merekrut dan Menyusun Formasi Penyanyi dalam Sebuah Paduan Suara. A. Pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa baik atau tidaknya kualitas sebuah paduan suara akan sangat ditentukan oleh salah satu faktor, yaitu kemampuan individu-individu dalam kelompok paduan suara tersebut. Karena itu, proses rekrutmen anggota paduan suara atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah audisi menjadi modal utama dalam mendapatkan sebuah kelompok paduan suara yang baik. Rekrutmen yang dilakukan tanpa didasari pengetahuan atau konsep yang jelas tentang kriteria penyanyi seperti apa yang dibutuhkan justru tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Proses seleksi anggota melalui jalur audisi biasanya hanya bisa diterapkan pada paduan suara umum, sekolah atau perguruan tinggi, atau paduan suara profesional. Sementara pada paduan suara gereja, rekrutmen seringkali dianggap sebagai penghalang yang perlu disingkirkan jauh-jauh. Proses seleksi dalam rekrutmen anggota paduan suara gereja ditabuhkan karena yang lebih ditekankan adalah keterpanggilan setiap anggota untuk melayani dan bukannya berdasarkan bakat dan minat. Hal lain yang akan disinggung dalam artikel ini adalah blocking atau penyusunan atau penempatan posisi duduk atau berdiri penyanyi dalam kelompok paduan suara. Penempatan posisi duduk atau berdiri seorang penyanyi dalam sebuah kelompok paduan suara perlu untuk dibahas, mengingat bahwa ada cukup banyak pelatih atau pengaba memutuskan untuk membuat suatu rencana penempatan atau biasa disebut blocking atau setting plan, semata-mata berdasarkan pengalaman visualnya terhadap apa yang dilakukan oleh pengaba lain, dan bukannya berdasarkan pengalaman auditif dan pengetahuan musikalnya terhadap efek bunyi dan gaya yang dituntut oleh sebuah lagu. B. Merekrut penyanyi. 1. Menentukan kriteria penyanyi yang diharapkan. Seorang pelatih atau pengaba idealnya membutuhkan seorang penyanyi yang A. Memiliki sikap dan kepribadian yang baik, yaitu seorang yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi, komunikatif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. B. Memiliki pendengaran, kemampuan membidik nada, kepekaan terhadap irama, serta kemampuan membaca notasi musik dengan baik. C. Memiliki kemampuan intelektual yang baik, namun dalam kenyataannya, sering ketiga hal ideal di atas sulit didapatkan dari seorang penyanyi. Sehingga akhirnya seorang pelatih atau pengaba dipaksa untuk memfokuskan hanya pada satu atau dua kriteria saja. Apabila masih dijumpai kekurangan-kekurangan pada peserta audisi yang telah dinyatakan diterima, maka kekurangan-kekurangan tersebut biasanya merupakan kekurangan-kekurangan yang masih dapat dikoreksi. Misalnya, kemampuan membaca notasi musik dan bukannya hal-hal seperti kepribadian yang kurang baik. Pengalaman kebanyakan pengaba membuktikan bahwa jauh lebih mudah untuk menangani sekelompok individu dengan kualitas vokal rata-rata namun berkepribadian baik, ketimbang menangani sekelompok penyanyi dengan kualitas vokal yang sangat baik, namun merupakan tipe pembuat masalah, penggosip, penghasut, dan pengadu domba. 2. Mempersiapkan dan melaksanakan audisi. Beberapa orang pelatih atau pengaba
memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam melakukan proses audisi. Hal ini sangat tergantung pada profil penyanyi yang akan diharapkan serta kebutuhan paduan suara itu sendiri. Beberapa hal non-teknis yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan audisi yaitu A. Mempublikasikan kegiatan audisi melalui poster, pamflet, spanduk, buletin, mailing list, dan sebagainya. Tentu dalam media publikasi harus dicantumkan informasi-informasi substansial yang berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan audisi, materi audisi, serta tempat pendaftaran audisi. B. Mempersiapkan formulir pendaftaran audisi yang meliputi data diri, pengalaman dan prestasi musik yang pernah diraih, serta prestasi akademik, biasanya diterapkan di lingkungan institusi pendidikan. C. Mempersiapkan petugas di sekretariat pendaftaran yang senantiasa siap untuk melayani proses pendaftaran, memberi informasi signifikan yang berkaitan dengan audisi, serta pendaftaran ulang pada saat pelaksanaan audisi. D. Mempersiapkan lembar penilaian. Sementara itu, dalam pelaksanaan audisi sendiri ada beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan, yaitu A. Melakukan proses vokalisasi sekitar 10 menit yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kualitas vokal serta ambitus atau wilayah atau jangkauan suara dari peserta audisi. Vokalisasi dapat dimulai dari wilayah tengah ke bawah terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan wilayah tengah ke atas. B. Meminta peserta audisi untuk menyanyikan salah satu buah lagu yang telah dipilih dan dipersiapkannya sendiri. Sesi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam berkaitan dengan kemampuan vokal dan musikal peserta audisi. C. Meminta peserta audisi untuk menirukan kembali beberapa pola ritmis singkat yang diperdengarkan oleh pelatih atau pengabah. Sesi ini bertujuan untuk mengukur kepekaan ritmis peserta audisi. D. Meminta peserta audisi untuk mendemonstrasikan kemampuannya membaca notasi musik. Beberapa pelatih atau pengabah lebih senang untuk menyediakan beberapa soal notasi musik dalam tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengukur kemampuan membaca dari masing-masing peserta. Tingkat kesulitan biasanya ditandai dengan bilangan 1 hingga 10, dengan kesulitan terendah dimulai dari bilangan 1. E. Melakukan wawancara singkat yang bertujuan mengorek motivasi dan komitmen dari peserta audisi. F. Mengingat bahwa pelatih atau pengabah hanya akan mendapatkan gambaran terbaik mengenai kemampuan teknis dan musikal peserta audisi hanya apabila peserta audisi dapat bernyanyi dengan tenang. Maka sudah selayaknya pelatih atau pengabah dituntut untuk mampu menciptakan suasana audisi yang lebih rileks. Mengajak peserta audisi untuk berbincang-bincang merupakan salah satu cara jitu untuk memecahkan suasana kaku yang terjadi pada saat audisi. Berkaitan dengan pemetaan jenis suara penyanyi, James McKinney dalam bukunya yang berjudul The Diagnosis and Correction of Vocal Fault memberikan sebuah resep jitu yang terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Meminta peserta untuk menyanyikan melodi lagu Austrian Hymne gubahan Franz Joseph Haydn dalam tonalitas S mayor. Bila peserta mampu menyanyikan nada-nada bawah dengan mudah, tetapi mengalami kesulitan pada nada-nada atas, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara rendah. Bila peserta mampu menyanyikan nada-nada bawah dan atas dengan sama baiknya, kemungkinan ia memiliki jenis suara tengah. Sementara, bila ia mengalami kesulitan pada nada-nada bawah, maka kemungkinan besar ia berjenis suara tinggi. Catatan, bagi mereka yang berjenis suara tinggi dapat melompat langsung ke langkah 3. 2. Meminta peserta dengan jenis suara rendah dan sedang untuk menyanyikan lagu yang sama dalam tonalitas C mayor. Bila peserta mampu menyanyikan nada-nada bawah dengan mudah dan kuat, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara rendah. Bila peserta menyanyikan nada-nada bawah dengan lemah dan kurang konsisten, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara tengah.
3. Meminta peserta dengan jenis suara tengah dan tinggi untuk menyanyikan lagu yang sama dalam tangga nada ges mayor. Bila peserta mampu menyanyikan nada-nada bawah dengan mudah dan memiliki masalah dengan nada-nada atas, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara tengah. Bila ia mampu menyanyikan baik nada-nada bawah dan atas sama baiknya, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara tengah dan tinggi. Sementara bila ia menyanyikan nada-nada bawah dengan lemah dan kurang konsisten, kemungkinan besar ia memiliki jenis suara tinggi. 4. Meminta peserta untuk menyanyikan lagu yang sama dalam tonalitas as mayor. Bila ia kesulitan menyanyikan nada-nada atas, dapat dipastikan bahwa ia memiliki jenis suara tengah. Sebaliknya, jika ia mampu menyanyikan nada-nada atas dengan mudah, sudah dapat dipastikan ia memiliki jenis suara tinggi. C. Menyusun formasi berdiri atau duduk penyanyi dalam paduan suara. Seperti yang telah diutarakan di atas, penempatan posisi berdiri atau duduk seorang penyanyi dalam sebuah kelompok paduan suara atau yang dikenal dengan istilah blocking akan mempengaruhi efek bunyi yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah kelompok paduan suara campuran yang memiliki lebih banyak penyanyi perempuan ketimbang pria dan memilih posisi berdiri konvensional atau menempatkan penyanyi perempuan di barisan depan dan penyanyi pria di barisan belakang akan mengalami masalah dengan balance di antara keempat jenis suara. Contoh yang saya berikan ini tentu berangkat dari kondisi paduan suara secara umum, karena bisa saja seorang berdalih bahwa pada sebuah paduan suara yang baik, keseimbangan suara dapat diatur sedemikian rupa. Selain itu, penempatan posisi duduk atau berdiri penyanyi dalam sebuah kelompok paduan suara seyogyanya diambil berdasarkan pertimbangan seperti kenyamanan penyanyi, mendorong kemandirian penyanyi, atau tuntutan musiknya. Formasi duduk berdiri di atas secara psikologis memberikan kenyamanan bagi para penyanyi dalam masing-masing seksi suara. Contohnya seperti ini. Bagi kelompok paduan suara, di mana kemandirian penyanyinya masih sangat kurang, formasi di atas mampu memberikan hasil yang optimal, terutama dalam memompa rasa percaya diri di antara setiap penyanyi dalam seksi suara. Penyanyi yang kemampuan vokal atau musikalnya lebih lemah dapat bergantung pada yang lebih kuat. Namun bukan berarti formasi berdiri seperti ini tidak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan dari formasi berdiri seperti ini, suara perempuan akan terdengar jauh lebih keras dibandingkan dengan suara pria. Untuk mengatasi masalah ini, formasi sebagai berikut merupakan salah satu solusi terbaik. Formasinya seperti ini. Keuntungan dari formasi di atas, selain keseimbangan di antara seluruh seksi suara dapat tercapai, kepercayaan diri di antara tiap penyanyi dalam tiap seksi suara masih tetap terjaga. Satu catatan tambahan yang perlu diperhatikan yaitu bila masing-masing seksi suara masih dibagi menjadi beberapa suara, misalnya sopran 1 dan sopran 2, alto 1 dan alto 2, dan seterusnya, maka sebaliknya suara kedua diletakkan di belakang suara pertama. Dalam kasus ekstrim di mana jumlah penyanyi di antara tiap seksi sangat tidak berimbang, misalnya penyanyi perempuan jauh melebihi penyanyi pria, maka formasi sebagai berikut merupakan pilihan terbaik yang dapat dilakukan. Formasinya seperti ini. Bila ketiga formasi di atas lebih tepat digunakan untuk komposisi musik bertekstur polifonis, dan bagi paduan suara atau pemula, maka formasi acak atau yang dikenal dengan istilah scramble, integrate, atau intermix formation berikut ini lebih tepat digunakan untuk musik bertekstur homofonis dan bagi paduan suara lanjut. Dalam formasi duduk atau berdiri acak,
kemandirian tiap penyanyi menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari formasi acak ini adalah meningkatkannya kesadaran penyanyi akan pentingnya menjaga intonasi. Mengakhiri sesi penempatan posisi duduk atau berdiri penyanyi dalam sebuah paduan suara, saya mengutip beberapa saran yang diusulkan Harold Decker dan Julius Herford dalam Choral Conducting Symposium sebagai rujukan yang baik bagi para pelatih atau pengabah, yaitu 1. Perubahan formasi duduk atau berdiri penyanyi dalam sebuah kelompok paduan suara sudah selayaknya berbeda-beda dengan memperhatikan komposisi penyanyi dan repertoar musik yang akan dibawakan. 2. Formasi duduk atau berdiri yang senantiasa sama akan berpengaruh terhadap kenyamanan setiap penyanyi. Sementara formasi yang senantiasa berubah akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dari setiap penyanyi terhadap keseluruhan kualitas bunyi yang dihasilkan. 3. Dalam setiap penempatan posisi duduk atau berdiri penyanyi, seorang pelatih atau pengabah harus senantiasa berpijak pada keyakinan bahwa yang lebih kuat atau mampu harus mengapit yang lemah. Yang berpengalaman mengapit yang kurang berpengalaman, yang memiliki materi suara baik mengapit yang kurang baik, yang mampu membaca notasi musik dengan baik mengapit yang kurang mampu, dan seterusnya. 4. Formasi apapun yang dipilih sudah selayaknya membantu setiap individu dalam kelompok paduan suara itu untuk tetap terkait dengan kualitas suara yang dihasilkan oleh seksinya maupun sebagai sebuah paduan suara. 5. Formasi duduk atau berdiri yang dipilih juga sudah seyogyanya membantu setiap individu untuk mengembangkan kepekaan sebagai sebuah ensemble yang berimbang, rasa ketergantungan dan kemandirian, serta tanggung jawab baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. 6. Formasi duduk atau berdiri yang dipilih harus disesuaikan dengan gaya dari repertoar musik yang dibawakan. 7. Jangan memilih formasi duduk atau berdiri semata-mata berdasarkan preferensi pelatih atau pengabah lain. Karena formasi yang dipilih oleh pelatih atau pengabah lain belum tentu sesuai dengan kondisi paduan suara kita. 8. Sudah sepatutnya dalam setiap formasi duduk atau berdiri yang kita pilih memberikan ruang yang cukup untuk bergerak. 9. Jangan mengubah-ubah formasi duduk atau berdiri menjelang pelaksanaan konser, karena akan mengganggu konsentrasi para penyanyi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga selesai. Kurang lebih seperti itu isi dari buku Direksi Paduan Suara penulis Agastya Ramalistia pada bab 3. See you.